Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Chandrawulan, NIM 1803211000056 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada hari ini saya melakukan riset pemasaran. Di sini saya memilih komoditas sawi. Mengapa saya memilih komoditas sawi? Karena di sini komoditas sawi memiliki berbagai jenis karakteristik dari warna, rasa, bentuk, harga, dan lain-lain yang bisa saja mempengaruhi konsumen dalam pemilihan. Riset pemasaran adalah suatu penelitian yang dapat digunakan perusahaan untuk mencari tahu bagaimana hubungan antar perusahaan dengan target pasarnya. Bila dilakukan dengan baik, riset dapat memberikan informasi apakah produk dan layanan yang disediakan oleh suatu perusahaan telah memuaskan konsumen. Dengan riset pemasaran, perusahaan dibantu untuk memahami perilaku konsumen. Dengan informasi ini, perusahaan dapat mengetahui apakah sebaiknya perlu dilakukan ke depannya. Diketahui bahwa sawi ini tidak semua orang suka terhadap rasanya maupun jenis, bentuk, dan lain-lain. Akan tetapi sayuran ini memiliki manfaat. Pada penelitian ini saya menggunakan desain riset yang lebih menekankan kepada suatu ide-ide dan masukan, yaitu riset explanatory. Pasar Baru Krian ini adalah salah satu pasar tradisional yang berada di Kecamatan Krian, tepatnya di Jalan Setiahadi nomor 19A, Krian. Berikut ini adalah foto dari dokumentasi wawancara saya kepada pedagang yang berada di Pasar Krian. Ini adalah pintu masuk dari Pasar Baru Kelurahan Krian. Kemudian ini adalah pasar bagian tengah di mana jalannya masih terbuka dan tidak tertutup oleh terpal maupun penutupan lainnya. Kemudian di sini jalannya pun masih becek karena penutupan tidak terjadi secara maksimal. Kemudian pedagang pun juga belum memakai masker padahal ini kan masih corona. Dan ini adalah ibu yang saya pilih untuk menjadi responden saya yang ada di depan pasar. Ada kolom yang dipilih dengan keterangan S adalah setuju, TS yaitu tidak setuju, CS yaitu cukup setuju. Setelah melakukan wawancara untuk melakukan riset explanatory, di sini saya menemukan bahwa riset pemasaran ini memiliki keunggulan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang pertama yaitu keunggulan. Di sini tempat berjualan tidak jauh dengan tempat parkiran. Pada pasar Krian Baru ini memiliki 3 bagian, yaitu bagian depan, bagian tengah, dan bagian belakang. Meskipun dari ketiga bagian ini memiliki harga yang berbeda, yaitu di bagian depan ini lebih mahal daripada di bagian tengah, dan bagian tengah ini lebih mahal daripada di bagian yang paling belakang. Akan tetapi, bagian depan ini sangat menguntungkan karena dekat dengan parkiran, di mana konsumen tidak mau membawa sesuatu barang yang berat jauh dari tempat ia memarkirkan sepedanya. Kemudian kelemahan di sini, kelemahannya yaitu tempat berjualan di emperan toko yang belum buka. Di sini pedagang yang saya amati itu penjual komoditas sawinya masih berada di depan emperan dan belum memiliki ruko maupun penutup yang layak. Kemudian di sini ketika penjual toko yang dia tempati itu buka, maka mau tidak mau untuk berjualan sawi ini harus diberhentikan. Kemudian peluang. Siapa saja boleh berjualan di bagian pasar luar tanpa harus menyewa toko. Di sini, pedagang sawi yang saya amati tidak memberikan bayaran kepada siapapun dalam menyewa tempat. Akan tetapi cuma bertanggung jawab dalam kebersihan serta keamanan toko yang ia tempati. Yang terakhir yaitu ancaman. Di sini banyak produk serupa yang dijual dalam satu area. Di area depan bagian pasar Krian Baru ini memiliki jenis-jenis produk agribisnis yang hampir sama. Seperti sawi, tidak hanya satu penjual sawi, tapi ada beberapa penjual sawi dengan memiliki persaingan harga yang ketat.
Dari analisis SWOT tadi, kita dapat merencanakan suatu pemasaran. Yang pertama yaitu kita bisa menyarankan mencari tengkulak yang harganya lebih murah agar mampu bersaing dengan harga komoditas pasar di bagian tengah dan bagian paling dalam. Kemudian, menganggarkan dana untuk membeli penutup tambahan untuk mengantisipasi musim hujan. Di sini, pedagang yang saya amati belum sama sekali memiliki penutup untuk berjualan. Yang ketiga yaitu mencoba penerapan teknologi informasi sebagai penarik konsumen via internet. Dalam pasar tradisional krian ini belum sama sekali tersentuh oleh media internet. Di sini mereka berjualan dengan cara tradisional. Ini adalah hasil kuesioner dari pengaruh faktor perilaku yaitu faktor pribadi terhadap pembelian sawi. Kami menggunakan 10 pernyataan dan membagikan kepada sekitar 36 responden. Dilihat di sini korelasi menunjukkan 0,007, signifikannya yaitu lebih kecil daripada signifikan yang kami terapkan yaitu 0,05. Jadi di sini terjadi hubungan antara faktor pribadi dengan pembelian sawi dengan keterangan yaitu faktor pribadi adalah X, kemudian pembelian sawi ini adalah Y. Kemudian untuk melihat seberapa layak faktor pribadi ini menjelaskan pembelian sawi, yaitu kita melihat dengan R square-nya, yaitu 0,613, yaitu sebesar 61,3% dapat menjelaskan bagaimana faktor pribadi ini mempengaruhi pembelian sawi. Dilihat pada ANOVA yaitu uji F-nya, kemudian koefisien yaitu uji T-nya yang menunjukkan bahwa adanya hubungan antara faktor pribadi terhadap pembelian sawi. Dari faktor riset pemasaran dan perilaku konsumen, di sini saya dapat membahas untuk meningkatkan pendapatan suatu pedagang sawi di pasar tradisional krian. Yaitu dalam pasar tradisional ini perlu banyak pengembangan untuk meningkatkan pendapatan penjualan di pasar tradisional. Pada umumnya di pasar tradisional masih sangat tradisional, penjualan dan pembeli bertemu langsung di pasar tanpa adanya perantara. Di sini perlunya penerapan pengenalan teknologi dalam pemasaran. Berdasarkan 2 jurnal yang telah saya peroleh, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa ada 3 tahapan untuk mengembangkan bisnis usaha kecil ini. Yang pertama yaitu bimbingan pengembangan usaha. Yang kedua penerapan internet marketing. Yang ketiga yaitu pengawasan dalam penerapan internet marketing. Cukup sekian presentasi dari riset pemasaran serta perilaku konsumen pada komoditas sawi di pasar krian baru. Saya Ayu Chandrawulan, NIM 56, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.